sunnah asal dengan syarat waktunya masih ada, tetap dalam satu waktu. Nah, kalau sudah waktunya nggak ada, habis, ya nggak boleh. Tapi kalau menurut Zainuddin Al-Malibari itu cukup satu kali. Tapi kalau menurut daripada guru daripada guru kami, yaitu Abul Hasan Al-Bakri rahimahullah taala, walau suliyat al-ula jama'atan ma'akhura walau wahidah. Jadi berapa kali pun tidak masalah. Baik itu sholatnya orang itu sendirian maupun dengan secara berjamaah. Contoh dari rumah sholat sendiri, setelah sholat asar nyampe di masjid, sholat lagi riwayat masjid, kan 2 kali walaupun sendirian. Lebih-lebih dilakukan dengan sholat jamaah. Artinya di sini tidak membahas jamaahnya, tapi membahas mengulang sholatnya disunnahkan. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, izin bertanya mengenai perihal mengisi shaf yang kosong. Ada seseorang pada saat sholat subuh, saya dengan simpulan ketika sholat dia melihat di depannya masih ada shaf yang masih kosong. Sholatnya sudah dapat 2 rakaat. Apakah lebih baik baginya untuk maju ke depan dan mengisi celah tersebut, padahal si fulan sudah tahu ilmunya dalam mengisi shaf yang di depannya masih kosong, tapi si fulan malah menghiraukannya dengan alasan gerah? Mohon penjelasannya Ustaz mengenai kejadian seperti ini. Untuk masalah shaf kosong, maka bagi orang yang baru datang wajib untuk mengisinya. Apabila tidak mengisi shaf yang kosong, lalu dia beralasan apapun saja, lalu dia berdiri di belakang sendirian, maka orang tersebut tidak mendapat fadilah sholat berjamaah. Bagi orang yang tahu ilmunya, saya anggap tidak tahu ilmunya. Gitu aja. Bukan orang tahu ilmu. Barang siapa orang yang tahu ilmunya, ketika shaf itu kosong, maka bagaimana diisi shaf yang kosong? Kalau tidak diisi, lalu dia sholat sendirian di belakang, tidak ada tempatnya, maka tidak mendapat pahala fadilah 20. Tidak dianggap sholat jamaah, bukan tidak dianggap sholat orang itu jamaah, melainkan dia dianggap sholat sendiri. Munfarid, tidak jamaah, tidak jamaah dan korofil. Dan terus bagaimana antisipasi shaf yang kosong itu bagaimana? Karena shaf itu yang kosong yang tengah, misalkan. Jadi anak-anak saya berdiri sampai gini, tak ada nih cara shaf. Ayo tapi ini ngerti. Ini juga apa? Ini ngerti. Berdiri gini, ayo gini. Ayo gini. Bisa supaya ayo gini ngerti. Tapi sekarang shaf tengah ini kosong, Bu. Pegang ini. Ya. Pegang. Habis ya. Pegang habis. Kosong dikarenakan ada orang yang datang tidak mau mengisi. Maka yang datang itu di belakang sendirian, dia tidak mendapat fadilah sholat berjamaah, dianggap sholat sendiri. Lalu bagaimana shaf yang kosong ini? Maka
Jadi memang sholat jamaah itu dikiranya siapa yang hadir ke jamaah dianggap mesti oleh ganjaran itu. Belum tentu kalau dia tidak tahu caranya atau ilmunya cara-cara sholat jamaah. Bahkan di dalam kitab ini intiba mengikuti Rasulullah SAW, cara berimamnya laki-laki dan perempuan pun cara sholatnya berbeda. Kalau laki-laki cara pertama itu sofnya itu wanita paling belakang, dan itu nanti ada cara-caranya. Kalau laki-laki pertama datang itu di sebelah kanan, lalu datang lagi sebelah kiri, lalu datang lagi yang ketiga di tengah, lalu yang dua mundur. Ada caranya masing-masing. Cuma ada masing ajarannya. Perlu istilahnya itu bertahap.
denda 1 mud. Setiap puasa yang ditinggalkan 1 mud. Kalau 6 hari 6 mud. 6 mud. 7 on kali 6. Lalu nggak sempat lagi modal, sampai 2 tahun lagi, berarti 2 kali lipat. Nggak sempat lagi modal sampai 3 musuhan, berarti 3 kali lipat. Makanya kalau naik salah si foto, ya kan? 7 dino, 6 dino, dendanya itu berlipat-lipat. Itu caranya mengodok. Dan kalau berbicara masalah sholat maktubah itu bisa diulang, maka setiap sholat maktubah termasuk Jumat itu sholat maktubah apa bukan? Saya mau tanya, sholat Jumat itu maktubah apa bukan? Juga termasuk sholat maktubah. Bagaimana di sini dikatakan? Jadi sholat Jumat itu wadkhulu fi maktubatin, keluar dan masuk fil maktubah, termasuk sholat Jumat itu sholat maktubah yang difardukan juga. Al Jum'atu wa maqtadahu annaha tusannu i'adatuha. Jadi kalau berbicara masalah sholat maktubah itu sunnah mengulang, walaupun Jumat juga sunnah mengulang. Loh, cuma Ustaz kan tidak bisa sholat Jumat 2 kali di kampung yang sama. Misalkan di sini masjid Jumatan, di sini masjid, kan tidak sah. Ada syaratnya juga cara mengulangnya itu. Bagaimana? Yang pertama, lain kampung, lain desa. Contoh misalkan setelah sholat di Masjid An-Nur ini, lalu ketika sampai jalan ke Nyoran, kok masih belum selesai sholat Jumat di Nyoran, maka sampai ikut sholat Jumat lagi, itu hukumnya sunnah. Atau lagi dikatakan di sini, inda zawaji ta'addudaha min an asura istima'ihim fi makanin wahidin. Atau di Masjid An-Nur ini karena padat orangnya sehingga tidak kuat masjidnya, akhirnya harus dilakukan Jumatan pengluru. Nggak akan sampai kapan ya bisa terjadi. Nah, ini hukum Masjid An-Nur ini saking tekone wonge akeh kamuan sehingga dilakukan Jumatan 2 kali. Maka boleh ikut, disunahkan ikut Jumatan lagi, sunnah mendapat pahala. Seperti itu Bapak-bapak. Syaratnya kalau Jumatan itu lain kampung atau lain daerah. Yang pertama, mari supaya ke Masjid An-Nur jadi rondo, akhirnya itu boleh kali boto. Ono si corona di Jumatan, maka ikut Jumatan sana hukumnya sunnah. Tidak boleh mendirikan Jumatan di satu daerah yang dekat. Tidak boleh melakukan 2 Jumatan, tidak boleh, kecuali lain daerah atau alasannya karena masjidnya tidak muat sehingga harus dilakukan 2 kali Jumatan. Itu. Apa beda itu gak diwajibkan Jumatan? Hanya bagi muslimin. Nah, karena momen itu pakai omongnya beda Jumatan. Jadi lalu Jumatan dalam momen pakai ada di pergone
ila fatwana sayyidina sarkasi kama ahli bersani. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mana yang dianggap itu sholat yang wajib? Yang pertama, yang kedua itu sholatnya hukumnya sunnah. Tapi walaupun hukumnya sunnah, tetap niatnya niat fardu. Usolli i'adat sholatil mafruḍah atau usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati i'adatan mahmuman lillahi ta'ala. Wahia bijam'i kasirin afdalu minha fil jami'il qalil. Berjamaah dengan jamaah yang banyak adalah lebih utama daripada jamaah yang sedikit pesertanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang lebih banyak itu lebih afdal daripada jamaah yang sedikit. Ya bodoh nih bisnya itu dulu nih. Habis itu lasi burung akeh itu biasanya gak budal. Nah, maki sing numpak kadang delok sing akeh dhisik. Sebabnya apa? Habis lasi akeh mesti budal daripada habis sing numpak iki loro mesti suwi kuwi. Nah, sama dengan itu jamaah yang lebih banyak lebih afdal daripada jamaah yang sedikit. Jadi sangatlah penting bapak-bapak, ibu-ibu, sohih. Jangan dikira orang hadir ke jamaah itu mesti oleh ganjaran ikut. Belum tentu dan pasti. Kalau tidak tahu ilmunya sholat jamaah, moro-moro teko dhewean nyemburi. Ya, tanpa ada temannya, dianggap sudah mendapat fadilah sholat jamaah. Itu tidak. Iku bodoh nih kok ibu sholat dewean. Terus bagaimana caranya Ustaz? Esoknya penuh wis pojok sampai teko dewean tek ini melaju kan bunyinya dengan orang sampai sembahyang takbir kumpuli dewean. Yang mendapat pahala satu. Nah, coba sini anak-anak berdiri semua sini tadi kayak tadi. Empat orang. Papat ada papat ini. Nah, jadi. Ya papat oke, papat. Papat ini. Penuh.